diskusi kita. Sekarang saya persilakan kubunya Jokowi JK untuk menanggapi apa yang disampaikan kubu. Kami tanggapi. Apa? Dia dulu. Menanggapi apa yang akan dikerjakan oleh kubunya Prabowo Hatta. Baik, dalam hal kita menjalankan visi misi capres dan cawapres, tentu kita harus melihat apakah visi misi ini cocok dengan karakter rekam jejak dari capres dan cawapres itu. Ya, kalau dari Jokowi JK kita bisa melihat bahwa karakter yang terlihat dari kedua sosok ini adalah gerak cepat, melayani masyarakat, ya. Kemudian solutif. Nah, visi misi yang terkait dengan penegakan hukum yang dibuat untuk pasangan capres dan cawapres Jokowi dan Yusuf Kala itu memang dibuat seperti itu, ya. Berangkat dari 3 problem utama, ya. Lemahnya wibawa bangsa, kemudian juga lemahnya sendi perekonomian bangsa, dan persoalan intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Nah, kemudian turunannya dibuat 9 agenda prioritas, dan khusus untuk penegakan hukum dibuat 42 agenda penegakan hukum. Nah, hal-hal yang disusun oleh Jokowi JK ini memang sudah disesuaikan bahwa visi misi ini pasti bisa dijalankan. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah kemudian visi misi yang dibuat oleh misalnya pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa sudah benar-benar disesuaikan dengan rekam jejak yang selama ini dilakukan, ya. Misalnya ketika kita berangkat mengenai pemberantasan korupsi. Nah, apa-apa saja yang sudah selama ini dilakukan oleh pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa, yang mungkin juga kita bisa lihat apakah memang visi misi itu pasti bisa dijalankan. Nah, kalau Jokowi dan Yusuf Kala itu memang benar-benar kita sesuaikan, sehingga tidak mungkin ada janji-janji kosong. Semua pasti dapat dilaksanakan, dan semua memang sudah ada catatan-catatan bahwa pernah dilakukan dan berhasil dilaksanakan. Demikian. Apa yang menurut Anda tidak bisa dilaksanakan dari konsep yang diantarkan Prabowo Hatta? Ya, begini, kita kan masing-masing pasangan ini kan punya rekam jejak yang cukup panjang, baik itu di dalam bisnis misalnya, ataupun juga di dalam pemerintahan. Nah, kalau misalnya kita melihat ada reformasi institusi, reformasi birokrasi, tentu kan kita bisa bertanya apakah memang sudah ada catatan-catatan keberhasilan terhadap reformasi birokrasi dan reformasi institusi ini untuk menciptakan satu tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel yang memang selama ini sudah dilakukan. Nah, itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan penting menurut saya. Misalnya kalau Hatta Rajasa ketika menjadi menteri beberapa periode, beberapa tempat, apa saja catatan keberhasilannya yang cocok dengan visi misi yang sudah dicanangkan. Atau misalnya ketika Pak Prabowo memiliki karir yang cukup panjang di militer, ya, yang berakhir tahun 98 ya, berakhirnya ya. Nah, apakah kemudian selama menjalani karir di militer ini punya juga catatan keberhasilan yang punya kaitannya dengan visi misi yang sudah ditetapkan, ya? Ya itu tadi, kalau anti korupsi, soal reformasi institusi, kemudian soal penegakan HAM juga menjadi penting, tadi juga disampaikan. Bagaimana kemudian menciptakan satu penegakan hukum yang dia konsisten, yang tidak diskriminatif, ya. Bagaimana ketika kita bicara tadi, kata Profesor Muladi, soal penuntasan pelanggaran masa lalu, di mana kita ingin memang ada upaya untuk melakukan rekonsiliasi nasional, tentu ada satu syarat. Syaratnya apa? Pengungkapan kebenaran yang penuh. Rekonsiliasi itu bisa dilakukan kalau ada pengungkapan kebenaran. Jadi jangan sampai kita mengarahnya malah impunitas.
Impunitas itu ada kejahatan, tidak ada proses hukumnya, ada pemutihan di dalamnya. Itu kan kita tidak inginkan. Itu kan bertentangan dengan penegakan hukum yang kita inginkan, dan itu akan meruntuhkan negara hukum. Nah, yang paling penting adalah persoalan pengungkapan kebenaran, persoalan bahwa segala hal yang selama ini diakui sebagai satu kesalahan di masa lalu itu bisa jadi pembelajaran sejarah bagi bangsa kita supaya tidak terulang di masa depan, itu menjadi penting. Nah, hal-hal ini apakah mungkin juga dilakukan, mengingat kita pun juga punya banyak catatan-catatan mengenai pelanggaran HAM masa lalu yang juga harus diselesaikan, yang menurut saya kita akan sulit melangkah ke depan ketika kebenaran ini ditutup-tutupi dan tidak diungkapkan secara sepenuh-penuhnya. Baik, jadi rupanya yang Anda permasalahkan, mungkin nggak konsep ini bisa dilaksanakan dari kompetensi orang yang dicalonkan dan berdasarkan track record argumennya. Ada jawaban dari Kubu? Ya, tapi sebenarnya Bang Karni, kalau mungkin saya rekonstruksi sedikit satu poin yang baik tadi dari Pak Todung. Saya kira cara mengidentifikasi persoalannya itu sudah benar ya. Jadi 3 poin yang beliau sebut itu sebetulnya justru harus menjadi fokus dari pencarian solusi ya. Yaitu ada kegelisahan tentang rendahnya kualitas legislasi, kemudian ada problem di dalam institusi, terutama institusi penegakan hukum. Kemudian yang ketiga itu adalah rendahnya kepercayaan kepada aparat atau public officer secara umum. Nah, karena itu sebetulnya kami lebih tertarik memitigasi apa yang kita sepakat sebagai satu masalah, lalu kita cari solusinya. Sebab kalau kita lari ke persoalan lain, ya memang kita niatnya tidak mau menyelesaikan masalah, jadi mau ribut aja ceritanya gitu. Dan sebenarnya saya ini agak hobi kalau ribut, Bang Karni gitu. Ini memang agak hobi begitu. Cuman lebih baik kita mencari solusi masalahnya. Jadi yang pertama itu misalnya terus terang ini Pak Todung, saya termasuk yang di DPR itu memperjuangkan secara terus-menerus bagaimana agar kualitas legislasi DPR yang di dalam amandemen keempat disebutkan DPR sebagai kuasa pembuat undang-undang itu betul-betul kita perbaiki. Karena kewenangan DPR semakin besar dalam bidang ini, maka kita harus betul-betul memfasilitasi proses pembuatan undang-undang yang baik. Saya kebayang sebagai lawmaker, sebagai pembuat undang-undang, bahwa setiap hari kita mencantumkan pasal yang keliru dalam undang-undang, maka setiap hari kita sedang menjebak aparatur negara di dalam perbuatan melanggar, melonggarkan memberikan diskresi, melonggarkan pengawasan, memaksa orang bertindak melakukan pidana. Itu kadang-kadang dilakukan ya karena proses legislasi yang jelek ya. Saya sudah mengkritik banyak karena kadang-kadang orang mengatakan Anda kan anggota DPR. Ya nggak begitu caranya, karena kadang-kadang kan kita kalah voting ya. Terus terang di dalam legislasi yang terkait undang-undang pemilu, saya bisa katakan kita ini agak kalah voting. Itu sebabnya saya mengeluhkan betapa mengkhawatirkannya kualitas anggota dewan yang terpilih, sebab sebagian dari mereka itu sudah terpilih dengan beban hutang yang sangat tinggi. Dan beban hutang yang sangat tinggi inilah nanti yang menjadi titik awal bagi mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi khususnya, karena mereka harus membayar hutang-hutangnya di masa lalu. Jadi sekali lagi soal penguatan fungsi legislasi, bagaimana kita menciptakan undang-undang yang baik, ini harus menjadi concern ya. Sekarang di DPR itu sedang ada perubahan undang-undang MD3. Ini kabar baik buat orang-orang kayak Profesor Sadi di sini dan para guru besar hukum, bahwa kita sekarang ini di DPR sedang mau memisahkan fungsi-fungsi yang sebelumnya itu bercampur gitu. Kita mau membubarkan badan anggaran sekarang ini, karena kita nggak mau lagi ada anggota DPR permanen menjadi anggota badan anggaran.
sebab itu akan menyebabkan mereka menjadi anggota DPR dengan privilege yang luar biasa, ya, lebih dihormati dan sebagainya dan sebagainya.